Ini sebetulnya perkembangan pengolahan untuk produk ikan kaleng sendiri seperti apa? Ya, jadi produk-produk ikan kaleng sebenarnya banyak. Jadi ada kaleng tuna, cakalang tongkol, ya. Kemudian ada cumi, tadi yang sarden dan semuanya. Produk yang terakhir yang dicintai adalah produk ekspor dari Indonesia. Itu hampir 90% adalah ikan tuna, tongkol cakalang, ya. Kemudian muncul sarden dan semuanya. Sebenarnya diversifikasinya sudah banyak. Bahkan gudeg tuna ada, manyun kaleng ada, ya. Ini semuanya. Jadi produk-produk yang dengan varian rasa lokal itu sudah mulai diproduksi sebagai ikan kaleng. Secara demand sendiri juga seperti apa, Secara Bang? demand dari waktu ke waktu naik kondisinya, dari baik untuk ekspor kita mengalami satu peningkatan dibandingkan tahun lalu hampir 8,3%. Ya. Kemudian untuk dalam negeri sudah semua kita kenalkan. Bahkan ada satu produk yang terbaru yang kayaknya adalah makan ikan kaleng siap saji. Ini untuk kondisi-kondisi kritis ataupun untuk mungkin para tentara yang sedang bertugas di lapangan dan semuanya, ataupun kondisi-kondisi untuk kegiatan di lapangan, itu langsung bisa dimasak dengan kondisi ikan kaleng dengan sudah ada nasi dan semuanya, jadi siap saji. Oke. Jadi variasinya banyak. Nah, sekarang bagaimana peningkatannya, pasti teman-teman untuk mengkonsumsi ikan kaleng atau produk-produk seperti ini, tanya ikan kaleng untuk semua produk perikanan lainnya, itu adalah sekarang kami mendorong dengan Genji itu untuk bicara bagaimana gaya hidup Indonesia menjadi masyarakat yang suka ikan. Oke, sehingga meningkatkan demand begitu ya? Akan meningkatkan demand di situ. Nah, ini generasi-generasi muda ini kita dorong karena program ini adalah mendorong menjadi mewujudkan Indonesia generasi emas. Maka yang di anak-anak sekarang ini, generasi-generasi sekarang ini, kita biasakan, kita kenalkan, dan kita dorong menjadi bahwa makan ikan itu sesuatu yang kita butuhkan semuanya dan menjadi gaya hidup kita. Baik, tentu selain Pak Dirjen, Pak Budi juga sangat paham begitu ya, seperti apa dari sisi diversifikasi produk begitu untuk produk olahan ikan sendiri, kemudian juga dari sisi demand masyarakat begitu ya, sejauh ini trennya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan juga Pak Budi. Ya, kalau tren yang berkaitan dengan program makan bergizi, Mbak, tadi sudah sampaikan beberapa kali oleh Pak Dirjen, bahwa masyarakat kita terutama anak-anak ini nggak terbiasa makan ikan. Ini menjadi kendala yang cukup pelik juga ya. Oleh karena itu memang harus dikenalkan dengan produk-produk yang olahan ikan mungkin yang misalkan tidak terlalu berbau ikan seperti itu ya. Jadi sudah diolah terlebih dahulu, misalkan dengan seperti tadi saya katakan dengan nugget ikan, odeng dan sebagainya. Itu kendala yang memang kita harus hadapi. Tapi saya yakin ya selama ini karena memang seperti konsumsi produk-produk olahan ikan dari waktu ke waktu meningkat sangat tajam ya, terutama yang surimi based product itu meningkat sangat tajam di dalam negeri, sehingga pelan-pelan masyarakat Indonesia menjadi lebih mengenal tentang olahan ikan. Sehingga nanti kalau sudah dengan ada program makan bergizi, kita kenalkan dengan menu-menu yang sesuai dengan selera anak-anak, saya cukup yakin nanti masyarakat Indonesia bisa menjadi penggemar makan ikan yang baik. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Nah, ini kan sebetulnya sebuah momentum ya untuk bisa mengembangkan tadi industri hilirisasi di bidang perikanan begitu untuk produk-produk perikanan, dan sekali lagi tadi dibutuhkan banyak hal juga begitu, seperti apa tadi storage juga perlu dibangun, perlu ditingkatkan, kemudian juga dari sisi mungkin berbagai produk diversifikasi juga perlu ditingkatkan. Artinya perlu ada pendanaan, perlu ada investasi ya untuk mengembangkan hal ini semua. Seperti apa sejauh ini mungkin tren investasi di bidang produk perikanan khususnya untuk hilirisasi produk perikanan? Kalau dari tren investasi yang dicatat oleh BKPM itu meningkat dari sekarang ya, peningkatan sekarang tahun lalu itu untuk investasi yang untuk mikro kecil dan semuanya dan bagian besar itu senilai sekitar 12 T. 12 triliun. Ya. Nah, kami harapkan dengan momentum sekarang makan bergizi gratis, maka pergerakan upaya usaha dari pengolahan ini meningkat. Dan kami sendiri melakukan tidak hanya yang besar kecil, bahkan yang mikro kami bina. Sekarang mikro kecil kami melakukan kegiatan untuk UMKM naik kelas. Produk kami bantu, dan kedua sekarang kita juga akan mendukung mereka untuk mendaftarkan di e-katalog. Sehingga ini menjadi bagian dari program makan bergizi gratis. Karena itu mereka bisa langsung akses kepada masing-masing e-katalog di daerah-daerah mereka masing-masing. Oke, tadi untuk 12 triliun sendiri ini artinya memang terbagi dalam beberapa... Terbagi untuk penangkapan, kemudian pengolahan, budidaya, pemasaran. Yang paling tinggi di pemasaran dan pengolahan yang ada. Oke, dengan berbagai skala bisnis begitu ya. Oke, yang paling besar begitu Bapak untuk apa sebetulnya? Untuk pengolahan. Oke, baik. Nah, apa ada mungkin kendala tersendiri begitu dalam hal investasi, dalam hal menarik investasi
untuk produk perikanan atau? Kalau dari investasi kami selalu bekerja sama dengan BKPM dan instansi dan mereka juga mempromosikan produk-produk dari Indonesia di pameran baik skala nasional maupun skala internasional. Skala internasional tahun lalu di Barcelona, saya salah satu dari pameran ekspor tersebut di Barcelona, ada pasar baru terbuka untuk ikan kaleng di Kanada. Yang pada waktu juga diluncurkan langsung oleh Pak Menteri dari Banyuwangi. Oke. Nah, ini adalah upaya kami, upaya kita semua, bahwa Indonesia sebagai produsen ikan sekarang meningkatkan bagaimana kualitasnya untuk menjadi konsumsi masyarakat, ditingkatkan dalam rangka MBG ini, kemudian juga menjadi komoditas hilirisasi yang akan mendorong masuk ke pasar ekspor lebih besar lagi. Tadi ada aturan spesifik begitu tadi berkaitan dengan di sektor hulu, meskipun sebetulnya ini dari sisi hulu, tapi seperti apa mungkin aturan ini kan sangat berpengaruh juga kepada sektor hilir begitu, sinkronisasinya mungkin harmonisasinya seperti apa di kementerian? Terima kasih, Mbak. Jadi kami dari hulu hilir kami selalu melakukan satu pembicaraan sinkronisasi dan semuanya, terutama kepada para pelaku usaha. Kami melakukan selalu evaluasi, perbaikan terkait dengan pelayanan publik. Apa yang disampaikan Pak Budi Wibowo ini menjadi satu pembahasan kita semua, bagaimana sistem perizinan itu disederhanakan. Namun demikian bahwa kita juga mempunyai satu semangat yang sama. Kita mendorong sektor perikanan dan kelautan dan perikanan ini menjadi satu sektor yang mendukung untuk peningkatan devisa negara dan juga pertumbuhan. Maka menyederhanakan bisnis proses, kemudian mengontrol kualitas ya, terhadap produksi baik hulu dan hilir, sehingga nilai dari produk ini akan naik. Untuk memenuhi pasar dalam negeri dan untuk memenuhi pasar ekspor. Ini yang menjadi satu komunikasi kami dengan para pelaku usaha, maka kami sering melakukan kegiatan-kegiatannya adalah untuk berkomunikasi, bagaimana sih apa yang perbaikan yang harus kita lakukan bersama. Jadi ini upaya kami dengan kondisi sekarang, satu momentum yang menjadi penugasan ke kita semua itu adalah kata kunci hilirisasi dan swasembada pangan. Dengan kondisi ini adalah satu momentum bagaimana kita mendorong perikanan menjadi satu sektor yang akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Oke.